Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabiina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa halul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabqil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin pemirsa kajian spiritual Kapital Manajemen Telkom Bogor di mana saja berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat hidayah kepada kita semua sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu walaupun melalui virtual dan juga melaksanakan berbagai macam aktivitas keseharian kita yang mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kajian kita pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang muhasabah sebagai bagian dari spirit ihsan. Muhasabah sebagai bagian dari spirit ihsan. Ihsan ini adalah merupakan puncak dari sebuah kebaikan. Ya. Jadi kebaikan itu puncaknya adalah ihsan. Dan dia adalah merupakan bagian daripada rukun agama. Rukun agama itu kan ada 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Ini yang disebut dengan arkanuddin, yang disebut dengan rukun agama, arkanuddin. Nah, oleh karena itu, maka dia adalah bagian daripada puncak kebaikan-kebaikan, maka disebut dengan ihsan. Ihsan itu artinya banyak baiknya, bisa juga lebih baiknya. Ihsan itu artinya melakukan sesuatu seolah-olah kita melihat Allah, dan kalaupun tidak mampu itu, maka yakini kalau Allah melihat kita. Orang yang merasakan dilihat oleh Allah, atau dia seperti melihat Allah, tentu dia akan menjadi orang yang amat sangat luar biasa di dalam melakukan sesuatu. Dalam ibadah, pasti ibadahnya yang terbaik. Di dalam beramal, pasti amalnya pun yang terbaik. Di dalam bekerja, pasti kerjanya pun termasuk kerjaan yang terbaik. Jadi insya Allah semua yang dilakukannya pasti yang terbaik. Kalau dia lakukan semuanya berdasarkan kepada ihsan. Nah, dalam bekerja, orang senantiasa harusnya melakukan pekerjaan yang terbaik. Karena seorang muslim itu adalah orang yang meyakini bahwa apa yang dia lakukan pasti memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia perbuat pasti senantiasa memiliki manfaat, ya. Dan harus bermanfaat. Nah, oleh karena itu maka ketika kita terjemahkan ihsan dalam bahasa kita adalah sesuatu yang terbaik, yang lebih baik. Dalam literatur agama, dalam literatur Islam, kata baik ini diungkapkan dengan istilah-istilah yang berbeda, ya. Ada istilah khair, dia memiliki makna superlatif, artinya lebih. Ada istilah ma'ruf, artinya kebaikan yang sesuai dengan uraf ataupun tradisi di masyarakat, tapi tidak bertentangan dengan Islam. Ada juga diungkapkan dengan kata-kata hasan, yang masdarnya adalah ihsan, yang kata para ulama, ihsan yang berasal dari kata hasan ini adalah kebaikan yang sesuai dengan standar operasional prosedural.
Jadi artinya kita melakukan sesuatu disebut dengan ihsan, disebut dengan baik, kalau misalkan sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan standar operasional prosedural dalam bahasa agama. Makanya kan doa kita itu kan begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, berikan aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Artinya kalau kita pahami tentang kata hasanah secara bahasa, artinya kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia, maka lakukan aktivitas kehidupan kita adalah aktivitas yang sesuai dengan standar operasional yang ditentukan agama. Sama ketika kita ingin melakukan kebaikan di dalam sebuah perusahaan kita, maka lakukan aktivitas pekerjaan di perusahaan kita sesuai dengan standar operasional prosedural yang ditentukan oleh perusahaan kita. Itu yang disebut dengan hasanah. Jadi hasanah akan didapatkan oleh kita, kebaikan akan kita dapatkan kalau memang kita melakukan sesuatu berdasarkan standar operasional prosedural yang ditentukan oleh perusahaan atau yang ditentukan oleh agama. Jadi seperti itu, itulah nanti ihsan. Jadi in ahsantum, kan ayatnya begitu, ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat ihsan, berbuat baik, maka itu adalah kebaikan untuk diri kita. Jadi kalau kita hidup berdasarkan standar operasional prosedural yang ditentukan syariat, maka kebaikan itu kembali kepada kita. Itulah di dunia hasanah. Nah, kalau sudah di dunia hasanah, pasti di akhiratnya pun adalah hasanah. Sama ketika kita ingin melakukan ketika kita melakukan kebaikan dalam perusahaan kita, di lembaga kita, di institusi kita, maka dampak dari kebaikan kita akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi oleh karena itu maka orang yang senantiasa berlaku berbuat dengan ihsan, dia insya Allah ya semangatnya adalah semangat meningkatkan kualitas dirinya. Semangat melakukan kebaikan, perbaikan yang tadinya dia belum baik menjadi baik, yang tadinya baik sudah baik menjadi lebih baik, dan terus mempertahankan kebaikan. Itu spirit ihsan di dalam aktivitas keseharian kita. Baik dengan siapa? Baik di dalam kita berhubungan dengan Allah, baik kita di dalam berhubungan dengan sesama manusia, baik kita di dalam berhubungan dengan sesama kita, maupun baik ketika kita berhubungan dengan diri sendiri. Karena ihsan itu begini, ya, nggak saya jelasin ya. Jadi ihsan itu seperti itu. Jadi dengan siapa kita berlaku ihsan? Satu ihsan itu nanti ada hubungannya terkait dengan Allah, ya, terkait dengan akidah, ya, ihsan kepada Allah dalam rangka kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang kedua ihsan nanti dalam ibadah. Ihsan dalam ibadah, kita melakukan hal yang terbaik di dalam ibadah. Do the best. Ya, orang yang ihsan itu adalah orang yang melakukan sesuatu, do the best. Melakukannya dengan cara yang terbaik. Yang dalam hadis Nabi dikatakan, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Seolah-olah dalam ibadah itu kita melihat Allah. Melihat Allah. Seolah-olah kita bisa melihat sorga, bisa memvisualisasikan sorga. Bisa memvisualisasikan tentang neraka, sehingga ibadah kita begitu khusyuk. Kalau tidak mampu itu, maka boleh cara yang kedua. Makanya caranya dua. Seolah-olah kita melihat Allah, kalau ini tidak bisa, maka cara yang kedua apa? Seolah-olah kita selalu dilihat Allah. Muraqabatullah, melalui dikontrol Allah, selalu diawasi Allah, dikontrol Allah, dilihat Allah. Nah, ketika kita melakukan hal yang demikian, insya Allah muncul kehati-hatian. Ya, muncul profesionalisme. Kalau dalam bahasa agama kita namanya itqon. Itqon itu artinya profesional. Ya, itqon itu artinya sesuai dengan keahlian kita. Innallaha yuhibbu idza amila amala ahadukum ayyutqinahu. Allah cinta kepada seseorang apabila dia mengerjakan suatu pekerjaan, dia kerjakan dengan itqon, dengan penuh profesional dan tanggung jawab. Jadi orang yang profesional itu orang yang sangat dicintai oleh Allah. Kenapa sebabnya? Karena dia setelah berlaku ihsan di dalam pekerjaannya. Jadi ihsan ketika kita bersama Allah, tidak mempersekutukannya dalam hal akidah, ihsan dalam hal ibadah, dan ihsan di dalam hal muamalah. Dalam hal hubungan kita
urusan keduniaan kita. Ya. Nah, cuma bagaimana kita caranya supaya bisa ihsan? Kita bisa tahu kalau misalkan itu baik atau tidak baik. Dan baik, tapi harus ditingkatkan lagi kualitas kebaikannya. Mutunya, harus ditingkatkan lagi mutunya. Seperti apa? Gitu. Ya, makanya kalau kita dalam ilmu manajemen mutu kan ada yang namanya TQM, kan? Total Quality Management. Ya, Total Quality Management. Jadi bagaimana sebuah manajemen yang berkualitas, ya, sebuah produk yang berkualitas, sebuah pekerjaan yang berkualitas dan profesional itu salah satunya adalah harus melalui muhasabah, harus melalui evaluasi. Ya, jadi gitu, harus melalui evaluasi. Karena ihsan itu kan perbuatan baik, ya, yang terus menerus. Nah, orang semakin terus menerus, semakin kontinuitas, semakin istiqomah, ya semakin sering, insya Allah itu harusnya semakin baik dan semakin baik, bukan sebaliknya semakin buruk. Makanya dia kan kata saya tadi masdar, artinya kebaikan. Artinya dia tidak mengenal waktu, gitu. Harus terus menerus. Ya jangan sampai hari ini baik, besok tidak baik, besok lagi kurang baik, besok lagi malah buruk. Tapi kebaikan itu harus konsisten. Ya harus terus menerus, harus berkelanjutan. Ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kuncinya supaya kita muncul ihsan? Kita tidak tahu apakah ini sudah baik, belum baik, atau yang terbaik tanpa sebuah usaha evaluasi. Evaluasi dalam bahasa agama kita adalah muhasabah namanya. Ya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab, hisablah, introspeksi, evaluasilah diri kalian sebelum kalian nanti dievaluasi, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam sebuah perusahaan biasanya ada QC. Ya, QC itu adalah kontrol, quality control. Quality control itu adalah artinya orang yang senantiasa mengevaluasi. Ya, melihat, mengontrol. Bisa jadi mungkin sama kita tidak kelihatan. Ya, tidak tahu tentang cacatnya, tidak tahu tentang buruknya. Tetapi oleh orang QC, ya karena dia fokusnya adalah untuk mengevaluasi, untuk mengontrol, untuk memuhasabah, maka sesuatu yang kurang pun bisa kelihatan sehingga lebih sempurna dan memberikan kepuasan bagi orang lain, ya bagi pelanggan, bahkan bagi diri kita sendiri. Ini muhasabah. Oleh karena itu, maka apa yang harus dimuhasabahin? Apa yang harus dihisab? Ya, yang harus dihisab itu paling tidak ada 3 hal aja. Satu, kita pertama hisab hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kurang baik dengan diri kita, ya ada yang kurang baik mungkin dengan rezeki kita, ada yang kurang baik mungkin dengan kehidupan kita, maka kita koreksi, kita evaluasi tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ya, apakah hubungan kita dengan Allah selama ini sudah harmonis atau disharmonis? Apakah hubungan kita dengan Allah baik selama ini atau kurang baik? Apakah kita semakin akrab atau semakin renggang? Itu kita hisab. Karena seorang profesional, seorang muslim yang profesional, ya, seorang karyawan muslim yang profesional adalah karyawan muslim yang selalu melibatkan Tuhan, ya, di dalam bekerja, melibatkan Tuhan di dalam aktivitasnya. Sehingga ketika dia melibatkan Tuhan, dan Tuhan pun mau terlibat di dalam pekerjaannya. Ya, di dalam pekerjaannya Tuhan pun mau terlibat. Jangan sampai kita kerja, ya, mencari rezeki Allah di bumi Allah, tetapi kita sendiri tidak mau menyembah, tidak mau baik hubungan kita dengan pemilik bumi, dengan pemberi rezeki, dengan Allah itu sendiri. Maka oleh karena itu, SCM ini kan dalam rangka seperti itu. Ya, spiritual capital management. Ini perlu dikaji nanti tentang spiritual. Karena manusia itu kan makhluk 2 dimensi. Dimensi material, fisik, dan dimensi spiritual, non-fisik. Dimensi jasad, dimensi ruhani. Ya. Bahkan masa pandemi COVID-19 ini, ternyata saat ini bukan hanya berakibat kepada dimensi fisik, ya, bukan hanya menjadi masalah fisik, masalah kesehatan fisik, tapi ternyata COVID-19 ini menjadi masalah kesehatan mental sekarang. Ya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bulan Oktober lalu merilis bahwa selama COVID-19, tingkat orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu ternyata meningkat. Meningkat sampai
ada 277 hampir 300.000 kasus orang yang mengalami gangguan mental selama masa COVID-19. Ini kan sangat drastis. Di Amerika sana sama. Ya, WHO merilis di 25 sampai 30 Maret ketika ini, maka tingkat stres ya remaja dan masyarakat pada saat itu di Amerika sampai 14%. Ketika masa COVID-19 ini kan sesuatu yang sangat dasar. Ya, oleh karena itu maka untuk menghindari masalah kesehatan, masalah mental, masalah psikis, masalah kejiwaan ini, ya apalagi nanti seorang karyawan kalau sudah terganggu kejiwaannya, depresi, stres, tidak nyaman, maka ini akan berakibat buruk terhadap perusahaan dan terhadap produk yang diciptakannya. Oleh karena itu yang pertama adalah muhasabah hubungan kita dengan Allah. Lakukan hubungan yang terbaik, intens dengan Allah sebagai sarana kita untuk senantiasa mendatangkan pertolongan Allah. Nah, itu yang poin yang pertama, ihsan bisa dibangun, spiritnya bisa ditingkatkan dengan muhasabah. Yang pertama, muhasabah hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Yang kedua, ihsan itu juga bisa dimunculkan, bisa dibangun dengan cara kita muhasabah dengan sesama kita. Hubungan kita dengan sesama. Dengan partner kita. Dengan lingkungan kita. Dengan keluarga kita. Bagaimana selama ini hubungan kita dengan partner kita? Dengan rekan kerja kita? Apakah kita ada gesekan? Ada gosokan? Gitu, dan lain sebagainya? Atau justru baik-baik saja? Karena hubungan yang baik dengan sesama, hubungan yang harmonis juga dengan sesama, akan menciptakan suasana pekerjaan, suasana lingkungan yang nyaman. Ketika kita di lingkungan nyaman, tenang, tentram, konsentrasi juga penuh. Ketika konsentrasi kita penuh, lingkungan kondisi nyaman, tubuh kita pun prima. Ketika tubuh kita pun prima, maka kita akan maksimal di dalam bekerja, akan maksimal di dalam beraktivitas. Ciptakan lingkungan yang baik, hubungan dengan sesama yang harmonis, ya, saling keterbukaan, ya, open mind, open heart gitu loh ya. Buka pikiran, buka hati kita sehingga kita harmonis dan nyaman di lingkungan kita. Baik lingkungan terkecil keluarga kita, lingkungan di sekitar rumah kita, maupun di lingkungan pekerjaan kita. Insya Allah. Tidak ada yang namanya Superman saat ini, tapi yang dibutuhkan adalah super team. Tapi yang ada adalah super team. Dan Allah sangat suka gitu. Sangat suka kepada kejamaahan. Yadullah fauqal jamaah. Pertolongan Allah di atas kejamaahan. Bantuan Allah di atas kejamaahan. Ya, jadi kalau kita berjamaah, muncul kekuatan. Muncul kekuatan. Karena sesuatu yang berat kalau bersama-sama jadi ringan. Sesuatu yang sulit kalau bersama-sama jadi mudah. Bahkan sesuatu yang mungkin menurut kita sendiri tidak mungkin, kalau bersama-sama akan menjadi mungkin. Jadilah super team bersama Allah, maka kita akan menjadi manusia yang profesional, unggul, hebat, dan melahirkan sebuah produk yang luar biasa. Dan yang ketiga, spirit ihsan bisa tumbuh dengan muhasabah terkait dengan diri kita sendiri. Baik sebagai pribadi kita maupun sebagai karyawan kita. Jangan biasakan kalau ada masalah langsung cari jalan keluar. Tapi cari jalan ke dalam, biarkan nanti Allah yang memberikan jalan keluarnya. Kadang-kadang masalah itu bukan berasal dari luar. Kadang-kadang problem itu bukan berasal dari faktor eksternal. Tapi terkadang problem masalah adalah tumbuh dalam faktor internal kita. Banyak kita kadang-kadang nyalahkan keluar. Banyak kita kadang-kadang menyalahkan ke orang lain. Banyak kita kadang-kadang akhirnya cari jalan keluar, enggak ketemu-ketemu. Padahal cari dulu jalan ke dalam, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia ditelan oleh ikan paus, berada di dalam kegelapan, berada di dalam kedalaman air, laut yang begitu dalam. Yang dikatakan dalam Quran Fizzulumat, dia berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar laut, kegelapan ikan paus. Saat itu Nabi Yunus tidak tahu jalan keluar. Tapi apa yang dilakukannya? Dia berzikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
La ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali engkau, Allah. Subhanaka, maha suci engkau, Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Dia langsung introspeksi, muhasabah. Dia cari jalan ke dalam. Aku termasuk orang zalim. Ampuni aku. Kemudian Allah berikan jalan keluar. Berfirman kepada Paus, wahai Paus, naik kau ke permukaan, keluarkan hambaku Yunus. Masya Allah. Jadi problem, masalah, kadang-kadang bukan berasal dari luar, terkadang masalah ada di dalam diri kita. Muhasabah diri untuk melahirkan spirit ihsan di dalam pekerjaan kita. Insya Allah, semoga karyawan Telkom menjadi karyawan yang profesional, memiliki spirit ihsan dalam bekerja dan beraktivitasnya. Oleh karena itu, tidak lepas selalu introspeksi dan muhasabah diri. Ini barangkali yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.